Halo guys, nama gue Stam dari StefTech dan di video kali ini kita bakal review si ini nih. Logitech MX Master 4. Yap, ini memang mouse yang legendaris banget. Sekarang ini versi barunya si MX Master 4. Kalian ini bisa beli di harga segini, gue bakal taruh di bawah sini. Dan untuk speknya sendiri dia seperti ini. Kalian bisa pause, gue bakal taruh kayak in summary speknya. Seperti kita tahu MX Master itu memang brand yang, atau bukan brand sih lebih tepatnya, tipe mouse Logitech yang sangat legendaris banget ya. Dari MX Master zaman dulu pertama kali keluar, kira-kira kapan tuh, kayak 2000, udah lama banget ya, hampir 9-10 tahun yang lalu. Sekarang dia ada versi baru dan makin versi baru makin better. Untuk yang sekarang versi baru, ini fitur barunya tuh yang pastinya improve sensor, tapi dia untuk haptic sekarang ada. Yes, ini kayaknya mouse pertama yang pernah gue review yang ada hapticnya. Dan gue bisa bilang, spoiler alert, hapticnya ini lumayan bagus loh. Tapi ya, pertama kita bahas dulu bagaimana untuk si build quality-nya. Jadi build quality ya ini khas MX Master ya, high quality banget. Memang dia full terbuat dari plastik gitu ya, tapi overall dia kerasa sangat kokoh, solid, beratnya juga ini pas untuk mouse yang memang wajar ya, ini mouse termasuk mouse berat, tapi masih kerasa enteng dan ergonomiknya ini mantep banget. Jadi untuk berat sendiri, kalau misalnya kita ukur, dia ada di 150 gram. Untuk mouse kerja ini udah bagus banget dan overall build quality-nya kelas premium banget. Terus kalau misalnya kita moving on ke si desain dan button, desain memang ini salah satu aspek yang gue suka banget dari MX Master 1 ya. MX Master 1 yang ada kayak emas-emasnya, kalau misalkan inget. MX Master ini sekarang lebih sleek, lebih elegan desainnya, tapi overall gue masih suka. Masih ada khas desainnya MX Master dengan si horizontal scroll wheel-nya di kiri, buttonnya, terus kayak agresif ergonomic style ini bener-bener MX Master style banget. Jadi sih desain sendiri gue masih suka, masih keren, tapi at the same time elegan juga. Dan untuk si buttons-nya, dia buttons-nya lumayan banyak, bisa kita lihat ya. Kalau misal kita mau inspeksi langsung, button sendiri di atas di sini ada scroll wheel yang bisa adaptasi. Kalau misal kalian scroll makin cepat, dia jadi infinite scroll wheel kayak di G502, tapi MX Master zaman dulu juga ada kayak gitu. Di sini ada left click dan right click yang super silent tapi masih clicky. Ada DPI switch di sini, horizontal scroll wheel, salah satu fitur killer dari mouse ini ya, gue suka banget. Dan di sini sekarang buttonnya ada 3, 1, 2, 3, tapi sebenarnya ada 4. Satu lagi di sini nih, jadi thumbpadnya sendiri ini berperan sebagai button yang nanti kita bakal bahas, terutama dia untuk smart action yang berguna banget buat di PC untuk nambahin kecepatan produktivitas. Tapi ya, button sendiri ini makro 2 ini, dan yang depan ini kayak gestur gitu, jadi kalian bisa press and hold ini dan gerakin mouse untuk ngelakuin gestur yang spesifik. Nanti juga kita bakal bahas di software feature-nya ya guys. Jadi seperti itu untuk desain dan button. Terus bagaimana sih kira-kira untuk comfort dan shape-nya? Seperti kalian tahu, tangan gue cukup besar ya, dia panjangnya hampir ke 18 cm, dan mouse ini memang mouse besar, tapi di tangan gue memang bisa lihat nih. Oh, comfortable banget ya, pastinya ini benar-benar ditujukan untuk palm grip, buat palm grip enak, tapi untuk palm claw juga masih enak, even buat claw menurut gue sih masih oke, tapi memang ini enaknya sih palm atau palm claw grip menurut gue. Palm ini, wow, enak banget, comfortable banget shape-nya. Dan ini pretty much mouse yang bisa gue pakai tanpa capek selama apapun. So that's good. Jadi ya, untuk comfort, pretty much khas MX Master, 10 out of 10. Dan shape-nya juga memang kelihatan aneh kalau dari belakang, tapi ini bener-bener kayak apa ya, kayak sarung tangan kalian gitu. Nge-wrap around your hand perfectly menurut gue. So, kita bahas selanjutnya bagaimana untuk fitur baru dari mouse ini. Haptic-nya. Haptic-nya ini menurut gue bagus banget ya. Jadi kita bakal bahas lebih detail nanti untuk levelnya di software feature. Tapi di sini haptic-nya, biasanya haptic-nya tuh beradanya di mana? Dia tuh berada di sini. Jadi haptic-nya mostly happening daerah thumb. Dan kalian bisa atur levelnya ya, low, medium, high gitu. Nanti juga kita bakal lihat di software feature. Tapi overall haptic-nya ini punya kualitas yang bagus. Kayak HP flagship lah. Bisa powerful banget, bulat, dan gue pertama mikir ini gimmick ya, buat apa sih ada haptic di Windows. Tapi setelah pakai, ternyata intuitif juga, dan ternyata kalau tipe-tipe apa ya, ini tuh fitur yang tipe-tipenya tuh kalau misalnya kalian udah pakai, nggak bisa balik deh. Karena hapticnya tuh bekerja nggak cuma di hal-hal besar. Hal-hal kecil kayak misal kalian ada notifikasi, kalian misal gonta-ganti lagu pakai gestur yang di button ini, itu ada hapticnya yang kerasa, dan menurut gue enak banget juga rasanya, kerasa interaktif aja. Jadi kayak upgrade level interaktif kalian dengan desktop kalian, so that's pretty good. Haptics menurut gue ini awal kerasa gimmick, tapi ternyata enak juga sih dipakai.
Dan selanjutnya bagaimana untuk performance-nya. Performance sendiri bisa kita lihat di B-roll ya, itu gue sambil edit video Premiere gitu. Mouse gak ada masalah, smooth, enak, dan horizontal scroll wheel-nya gue berguna banget buat nge-scroll timeline gitu ya. Dan juga smart action yang gue bisa aktifin tuh, yang ada di jempol kalian bisa aktifin. Dan gue juga suka pakai buat buka file explorer, buat masukin media-media. Overall sih shortcuts dan fitur-fitur yang ada di MX Master berguna untuk produktivitas, dan performance-nya juga bagus karena sensornya 2 kali lipat lebih bagus daripada versi sebelumnya. Sedangkan software feature, daripada gue kelamaan ngomong, langsung aja kita lihat ada apa aja fitur di Logi Option Plus-nya. Here we go. Oke guys, jadi kita bakal ngelihat software seperti apa. Seperti biasa, kalian ini pakai Logi Option ya. Bisa kita lihat nih, kita pakai Logi Option Plus. Kalian bisa download di website Logitech. Gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Dan kita langsung aja visit, ada fitur apa aja sih di MX Master 4 ini. Yang pastinya ini simple banget. Pas kalian nyalain Bluetooth atau connect, itu langsung muncul si device-nya, bisa kita lihat. Dan kalau misalnya kita klik, di sini banyak ya. Lumayan banyak, tapi tetap simple juga. Button kalian bisa customize individual si buttonnya, middle buttonnya buat apa. Kalian bisa AI Smart Action, bisa ada other action juga. Lumayan intuitif juga. Gesturnya juga ini kita bisa modif sendiri. Dan ini gestur buat yang nggak tahu, dia posisinya ada di depan ini nih, bisa kita lihat. Dan ini tuh kalau misal kita navigasi, ada tutorialnya di kanan ya, virtual desktop. Kalau misalnya kita kayak hide desktop, bisa ke bawah untuk nge-hide semua. Ke atas juga bisa untuk ngeluarin Windows kayak gitu. Kanan kiri juga ada, dan setiap ngelakuin hal seperti itu, dia itu ada haptiknya. Jadi haptiknya juga menurut gue di sini sangat bagus, seperti yang gue bilang ya. Ini haptiknya menurut gue bisa diatur juga untuk besar enggaknya, dan kualitas haptik di MX Master 4 ini benar-benar bagus banget sih. High quality haptik, kayak haptik kelas flagship di HP gitu loh. Oh iya, dan untuk gestur juga ini kalian bisa atur ya. Untuk media control juga bisa banyak banget. Ini kalau misalnya kalian suka dengerin lagu, ini gesturnya bisa diatur juga untuk seperti ini. Jadi misal ya, kalian lagi dengerin lagu gitu ya, terus kalian mau skip forward gitu, kalian bisa pakai gestur gini aja. Bisa kita lihat nih, kalau gue pencet, dia bakal ke skip, balik ke belakang, volume up, volume down, juga bisa kayak gitu. Hampir aja ke copyright. Kan, dan kalau klik, bisa di pause. Ya, jadi itu menurut gue sih ini berguna banget, dan kayaknya gue bakal pakai seringnya buat media control, karena gue sering banget dengerin lagu di PC gue. Next, kita lihat di sini ada point and scroll and press. Again, di sini kalian bisa, yang tadi gue bilang, bisa di customize untuk button press sensitivity-nya, karena di sini tuh buttonnya guys, ini untuk ngeluarin smart action. Kalau misalnya kita pencet nih, boom, bakal keluar smart action, dan ini tuh bisa application based juga. Mantap. Gak cuma itu, kalian bisa atur juga per app-nya juga. Jadi per app tuh beda-beda, nggak semua kayak gini, dan setiap kayak gini dia ada haptiknya. Haptiknya tuh kerasa banget di jempol, yang menurut gue penempatannya bagus juga. So that's really cool. Ini pertama kali mouse ada kayak gini, dan agak surreal tapi enak sih. Gue suka, jadi interaktif banget gitu kita sama PC, jadi kayak another level of interactivity. Gue suka. Dari sini untuk pointer speed-nya kalian bisa atur. Thumb wheel-nya juga favorit gue di MX Master ya, kalian bisa scroll horizontal yang pastinya untuk Premiere atau editing itu sangat berguna banget, dan kalian bisa atur juga scroll wheel-nya untuk force. Jadi di sini ada smooth scrolling seperti biasa sama di MX Master sebelumnya atau di MX Master 3S. Di sini ada smooth scrolling. Jadi kalau misal kita coba aja ya tes, kalau misal kita ke YouTube-nya, misal kita ke YouTube, kita coba scrolling ini biasa aja ya, kita coba scrolling biasa. Dia kayak ada stepnya, ada kayak deg-degnya. Tapi kalau misalnya kalian scrolling cepet, tinggal ditambahin speednya, dia langsung jadi infinite scrolling. Ala-ala kayak di Logitech G502 kalau misalnya kalian tahu. Cuma kalau G502 kan pakai toggle ya, kalau ini ada force yang kalian bisa atur. Tadi seperti gue bilang, kalian bisa atur di scroll wheel-nya sendiri. Dan speaking of sebelah scroll wheel ya, ini kliknya juga sangat tactile tapi silent banget. Nanti kita bakal tes gimana untuk suaranya. Again, kalau kita balik lagi, di sini ada haptic feedback-nya. Seperti gue bilang, kalian bisa atur haptic feedback-nya yang gue suka. Dan ini kalian bisa atur intensity-nya, bisa satu, low, medium, atau high. High bisa kita lihat ada si ininya ya, tanda seru, karena dia bisa ngekonsum baterai yang lebih berat. Wajar, tapi gue sih lebih di medium aja udah sangat bagus. Dan ini haptic-nya juga bisa nge-sync sama Logitech plugin. Jadi ya, lumayan bagus juga, kalian bisa download Logitech plugin-nya di Logi Workshop juga. That's good. Next, ada easy switch. Ini kalau misalnya kalian mau ganti antara dua device, tinggal di sini aja. Di bottom sini ada tombolnya juga, kalian tinggal klik, langsung bisa switch tanpa ada masalah. Bagus juga. Ada Logitech Flow, yang seperti biasa di semua Logi Plus atau Logi Option device ada seperti itu. Yang terakhir, di sini ada setting, dan paling bawah di sini ada battery level, dan dikasih tahu connected-nya via apa. Ini gue connected-nya via Bluetooth. Overall sih, menurut gue ini fiturnya udah sangat bagus banget. Dan untuk masalah
Performance juga ini gak ada masalah. Performance sih pakai Bluetooth cukup smooth, dan gue suka banget juga sama konektivitasnya, gampang banget, nyarinya gampang di atas yang untuk Bluetooth, untuk baterai levelnya. Dan kalau misalnya kita ke bawah di sini untuk pairingnya Bluetooth tinggal press and hold sampai kedip-kedip langsung bisa connect. Gampang banget untuk pairingnya juga, dan overall seperti itu untuk softwarenya, simple banget, elegan, ya sama kayak di Logitech G Hub ya, Logitech Option juga sama bagusnya menurut gue. Anyway, langsung aja kita move on ke aspek yang lain. Sedangkan untuk battery life, Logitech nge-promise 70 jam baterainya untuk MX Master, dan gue sih percaya sama klaim itu. Gue ini belum pakai lama, mouse tapi bisa dibilang awet banget sih, hanya berkurang ke 1% gitu. Karena gue baru pakai juga beberapa hari, 1-2%, makanya juga nggak berat. Jadi gue sih percaya banget ya, dia bisa tahan 70 hari tanpa ada masalah gitu, so that's good. Dan untuk portnya sendiri, kalau misalnya kita lihat ke atas, dia pakai Type-C ya, jadi udah universal, no problem. Kalau misalnya kalian ingin nyolok wired juga, tinggal pakai Type-C cable yang banyak banget, udah bisa dipakai wired kalau misal kalian lupa ngecas pun gitu, jadi nice. Terus kita tes bagaimana untuk klik soundnya, karena mouse ini bisa dibilang kliknya sangat clicky gitu, kayak tactile tuh kerasa, tapi silent banget. Gue bakal tes gak cuma kanan kiri, tapi gue bakal tes semua juga dari scrolling dan teman-teman, karena gue bisa bilang suara scrollingnya agak sedikit berisik, tapi it's okay lah. Anyway, ini dia sampel clicky testnya. Check it out. Oke, seperti itu, dan mari kita langsung tutup video dengan konklusinya. Menurut gue, ini memang upgrade dari MX Master Series ya. Dan yang paling terbaru ini dia cukup bagus upgrade-nya. Kenapa? Karena dia nggak stray away atau nggak terlalu menjauh dari original MX Master feature, tapi dia nambahin fitur yang cukup bagus, cukup berguna, fitur yang beda dari yang lain. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, bisa dimatiin juga. Seperti yang gue bilang tadi, Smart Action itu menurut gue berguna untuk shortcut, dan kalau misalnya kalian nggak suka juga bisa dimatiin atau bisa diganti dengan makro lain. Dan untuk haptic juga menurut gue ini enak banget ya, ngebuat mouse itu jadi lebih interaktif, tapi kalau misalnya kalian nggak suka, jadi bisa dimatiin juga. Jadi yang gue suka sama Logitech MX Master itu, walaupun dia ada fitur baru, tapi kalau misalnya kalian nggak suka, bisa dimatiin aja. So that's good. So ya, untuk konklusi sih, kalau misalnya kalian lagi jadi mouse flagship buat editing atau buat productivity in general, ini masih king of productivity. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.